Perkenalkan, nama saya Dr. Molly. Saya dari kelompok 3, mata kuliah Praktikum Kimia Dasar. Di sini saya akan memperkenalkan alat-alat laboratorium beserta fungsinya dan simbol-simbol bahan berbahaya. Yang pertama, hot plate. Hot plate berfungsi untuk memanaskan atau menghangatkan sekaligus mencampurkan dan mengemainkan larutan kimia. Yang kedua, buret. Fungsi buret berfungsi untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang tentunya memerlukan persis seperti eksperimen titrasi. Alat yang berikut, yang ketiga, botol semprot. Botol semprot berfungsi untuk menyimpan aqueous dan digunakan untuk mencuci ataupun membilas bahan-bahan yang tidak larut dalam air. Yang keempat, oven. Fungsi dari oven adalah untuk memanaskan dan mengeringkan sampel melakukan proses destilasi. Yang kelima, corong. Fungsi dari corong adalah untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke dalam wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Yang keenam, penjepit tabung reaksi. Fungsi dari penjepit tabung reaksi adalah untuk memudahkan pemanasan bahan yang direaksikan dan untuk menghindari bahaya yang ditimbulkan dari reaksi. Yang ketujuh, lemari asam. Fungsi dari lemari asam adalah untuk melindungi personal dari bahaya terhirup gas beracun selama proses pengujian. Yang berikut, simbol-simbol bahan berbahaya. Yang pertama, beracun atau toksis. Contoh dari beracun adalah benzena dan karbon. Yang kedua, mudah meledak. Contoh dari mudah meledak adalah amonium dan nitrat. Yang ketiga, mudah terbakar. Contoh dari bahan mudah terbakar adalah bensin dan minyak tanah. Yang keempat, korosif. Contoh dari korosif adalah asam klorida dan asam nitrat. Perkenalkan, nama saya Maurwati Lengkai. Saya dari kelompok 3 mata kuliah Praktikum Kimia Dasar. Di sini saya akan memperkenalkan alat-alat lab beserta fungsinya dan juga simbol-simbol bahan berbahaya. Yang pertama, gelas kimia. Fungsi dari gelas kimia yaitu sebagai tempat mereaksikan bahan atau tempat penampungan bahan kimia. Yang kedua, Erlenmeyer. Fungsi dari Erlenmeyer yaitu untuk mengukur serta mencampur bahan-bahan analisa atau sebagai wadah untuk mencampur atau menyimpan bahan kimia berbentuk cairan, juga untuk memanaskan larutan. Yang ketiga, labu ukur. Fungsi dari labu ukur yaitu untuk mengukur larutan secara spesifik dengan ketelitian pengukuran yang sangat tinggi. Yang keempat, gelas ukur. Fungsi dari gelas ukur yaitu untuk mengukur volume larutan atau zat cair yang dengan tepat. Yang kelima, kaca arloji. Fungsi dari kaca arloji yaitu digunakan untuk penguapan atau pengeringan padatan dalam bentuk tepung. Yang keenam, pipet tetes. Fungsi dari pipet tetes yaitu untuk memindahkan larutan dari suatu wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. Yang ketujuh, batang pengaduk. Fungsi dari batang pengaduk yaitu untuk mencampur bahan kimia dengan cairan untuk keperluan laboratorium. Yang berikut kita masuk pada simbol-simbol bahan berbahaya. Simbol yang pertama menyebabkan iritasi. Contohnya seperti amonia, belerang dioksida. Simbol yang kedua yaitu radioaktif. Contohnya seperti uranium, plutonium, torkum, dan aktinium. Yang keempat, membahayakan lingkungan. Contohnya perak, nitral, raksa, atau klorida. Yang kelima, pengoksidasi. Contohnya seperti kalium diokromat, hidrogen peroksida, kalium permanganat. Saya dari program studi kimia kelompok 3 mata kuliah Praktikum Kimia Dasar. Di sini saya akan memperkenalkan alat-alat lab beserta fungsinya. Alat yang pertama yaitu neraca analitik. Fungsi dan kegunaan dari alat ini yaitu untuk menimbang bahan
saat yang akan digunakan sebelum melakukan suatu percobaan yang membutuhkan suatu penimbang. Dan yang kedua yaitu klem dan statif. Fungsi dan kegunaannya adalah untuk menjepit buret dan hendak melakukan transisi. Dan statis adalah fungsinya sebagai tempat untuk meletakkan klem. Yang ketiga yaitu kaki tiga. Fungsi dan kegunaan dari alat ini yaitu untuk sebagai penahan kawat kasar dan penyangkang ketika proses pemanasan. Dan yang keempat adalah bortal dan pestil. Fungsinya yaitu untuk mengurus dan menghaluskan sampai padatan menjadi halus. Dan yang kelima yaitu bungsen kaca. Fungsi dan kegunaan dari alat ini yaitu untuk melakukan proses pemanasan dan pembakaran pada suatu sampel. Yang keenam yaitu boiling flash. Fungsi dan kegunaannya adalah untuk memanaskan larutan dan penyimpan larutan. Yang ketujuh yaitu tabung reaksi. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mereaksikan dua larutan bahan kimia atau lebih, serta sebagai tempat pengembangbiakan mikroba dalam media cair. Demikian video singkat ini, jika ada kekurangan saya mohon maaf.